tolong disimak sampai habis, jangan sampai ada yang terlewat penjelasannya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan praktikum sebelumnya, yaitu masih tentang Laravel. Kali ini kita akan membuat CRUD untuk tabel merek ya. Oke, silakan kalian download file blade-nya atau kalian mengikuti instruksi saya. Silakan buka link yang nanti akan saya share di grup ya, link GitHub-nya. Oke, nah di sini saya sudah membuka ya untuk linknya. Itu ada dua file di sini. Itu untuk file form, kemudian file untuk index. Oke. Nah, yang pertama kita akan buka dulu yang index ya. Index. Oke, nah ini adalah codingannya untuk table ya, untuk menampilkan data dari tabel merek. Oke, sekarang saya akan buka kembali VS Code-nya. Oke, nah sekarang kita akan buka folder resource, views, kemudian page, merek, kemudian index. Oke. Nah, di sini akan kita gantikan dengan codingan yang tadi ada di GitHub ya. Oke. Ini kita copy ya, codingan dari index, kemudian kita paste ke sini. Oke. Nah, kita save. Nah, berikutnya kalau sudah kalian buat file namanya create juga ya. Di dalam merek buat file dengan nama create.blade.php. Oke, Create ya. Nah, di sini saya sudah buat filenya. Kemudian kita akan mengcopy juga codingan dari GitHub yang barusan. Nah, ini sekarang codingan untuk create-nya. Create.blade. Nah, ini kita copy juga. Kemudian ini yang lama kita hapus boleh atau langsung di replace. Hapus terus paste. Oke. Jadi codingan yang di GitHub ini akan menggantikan codingan kalian sebelumnya. Nah, ini sudah di save. Kemudian ini oh ya. Oke, kemudian kita buka lagi yang create ya. Nah, sekarang di sini di bagian baris 14 nih ada tag form ya. Ini action dan metodenya masih kosong. Nah, untuk metodenya akan kita isi dengan post. Jangan lupa dikasih @csrf. Oke, actionnya akan kita kosongkan terlebih dahulu. Berikutnya, kita akan masuk ke app http controllers, kemudian merek controller. Nah, di dalam merek controller ini kita akan membuat beberapa metode ya, dan kemudian nanti akan kita sambungkan langsung ke modelnya ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya di tentang MVC. Jadi si controller ini akan berhubungan langsung dengan si model. Nanti akan kita coba ya gimana cara koneksi ke dalam model, yang mana model akan koneksi ke table di database. Oke, untuk yang pertama kita akan buat metode baru ya, function create ya. Create ini nanti untuk memanggil formnya, return view page merek create. Oke, nah ini gunanya untuk memanggil form create. Oke. Nah, berikutnya function start. Ya. Kalau tadi untuk memanggil formnya, kalau ini untuk mengolah requestnya atau mengolah hasil dari inputannya, oke? Untuk disimpan ke dalam database. Oke, jangan lupa kasih parameter request. Nah, selesai. Nah, berikutnya kita akan memanggil atau mengkoneksikan dengan model merek terlebih dahulu nih sebelum kita lanjut ya. Jadi use untuk ini kita perlu memanggil si kelas mereknya app backslash model backslash merek.
Oke. Pastikan ini menggunakan huruf besar ya. Ini eh, dan juga ini menggunakan backslash, bukan slash biasa. Nah, sudah dipanggil. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat bagaimana si function store ini berjalan. Bagaimana function store ini nanti akan menyimpan data dari si merek ya, form merek. Pertama kita akan buat variabel baru, merek data sama dengan new. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita menginstance atau membuat instance atau objek ya untuk model merek. Nah, kalau udah merek data tanda panah, baru kolom yang ada di tabel merek itu apa? Merek. Oke, dari mana saya bisa manggil merek? Oke, sekarang kita lihat di model merek. Oke. Oke. Pertama kan kita bikin ini ya, protected table untuk menghubungkan dengan tabelnya, namanya apa gitu kan. Terus di sini baru kita bikin protected variable gitu. Jadi ini kolom apa yang ada di tabel merek gitu kan. Nah, value-value ini bisa kita panggil di sini. Jadi kalau ini merek, berarti di sini kita bisa panggil merek juga di sini. Nah, kemudian si merek ini nanti akan menampung inputan form dari create tadi, create.blade.php tadi ya. Kemudian ini udah selesai untuk menampung datanya, tinggal kita simpan datanya. Nah, data tanpa panel save. Lebih mudah kan ya ketimbang pakai yang PDO itu. Nah, ini sudah kalau udah mas sampai metode save. Nah, kita lihat ya. Artinya ini data nanti akan disimpan gitu. Sudah akan disimpan. Tapi masalahnya kita belum mengembalikan ke halaman sebelumnya. Jadi setelah di save rencananya kita akan balik ke halaman berikut, halaman yang tadi sebelumnya gitu. Return redirect. Oh jadi spasi. Direct to slash merek mana with oke buka kurung sukses data merek sukses. Nah jadi ketika kita melakukan redirect atau alih halaman, kita sambil membawa pesan sukses ya, data merek sukses disimpan. Oke, nah ini untuk function store ya. Sekarang kita akan coba untuk membuat rootnya dulu ya. Jadi sekarang kita menuju ke roots web.php. Nah di sini kita baru ada root untuk merek ya. Nah sekarang kita akan membuat dua root baru ya. Yang pertama untuk memanggil form, kemudian yang kedua untuk memproses data. Oke, yang pertama dulu ya. Kita akan membuat untuk memanggil form. Itu merek / create. Kemudian kita buat sini merek controller plus create. Oke. Nah, jadi dia memanggil metode create dari si merek controller. Nah, berikutnya kita akan membuat root tapi dengan metodenya post. Jadi metode post ini kan untuk ini ya menyimpan data seperti itu misalnya. Merek / simpan underscore data. Oke. Oke, array merek controller. Kemudian store, kita panggil metodenya itu store. Nah, kita save. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita melakukan uji coba dulu. Jadi jika root sudah dibikin, controller sudah dibikin, nah, tinggal coba kita jalanin.
PHP artisan serve. Oke, nah sekarang tinggal kita lihat hasilnya. File host pick 28.000 slash merek slash dulu ya. Ini untuk indeksnya, halaman indeks. Oke, nah ini sudah muncul ya data atau tabelnya. Coba kita klik tambah data. Nah, sekarang saya akan coba untuk menambahkan data baru di sini. Misalkan begitu. Kemudian disimpan. Oke. Nah, sekarang kita muncul error di sini. Method support for root merek create. Ini karena kita belum menambahkan action di formnya. Oke, kembali ke resource, views, page, kemudian merek. Nah, di bagian create ini ya, di create kita lihat ada form ya, take form. Nah, ini actionnya masih kosong. Oke, jadi maka dia muncul error seperti ini, error support method get head. Jadi yang benar adalah kita isi di sini action dengan slash merek slash simpan data. Barusan kan kita bikin untuk melakukan store ya dengan metode post itu dinamakan slash merek slash simpan data. Ini kita lihat lagi di root ya. Nah, ini dia. Dengan metode post. Oke. Ini kita simpan. Kita kembali dulu ke bagian form lagi. Ini agak lambat ya. Kemudian kita refresh dulu ya supaya berubah konten yang ada di sini ya. Nah, sudah nih Mas. Kita tinggal melakukan simpan coba. Oke. Nah, di sini ada error lagi. Target class app HTTP merek control doesn't exist. Oke. Untuk error yang seperti ini kita perlu pertama cek dulu di web. Oke. Biasanya waktu kita manggil si merek si controller di sini itu ada typo ya. Nah, kan bener. Kan dia namanya tuh nggak pakai huruf gede ya O-nya. Biasa. Kita refresh, kita ya coba kita resend. Oke, dia sudah kembali ke halaman ini. Pertanyaannya kan udah muncul ya. Apakah sudah benar-benar sudah masuk datanya? Oke, untuk memastikan, silakan kalian buka PHP admin ya. Kalau di saya menggunakan adminer ya. Silakan kalian buka PHP admin, terus buka tab database DB rental mobil ya. Oke. Silakan kalian cek juga ya. Select data. Nah, ini datanya sudah berhasil masuk, oke. Nah, ini sudah berhasil ya. Tapi masalahnya kita belum bisa menampilkan apa-apa di sini. Terutama di indeksnya. Nah, yang kita lakukan adalah kita melakukan for each ya. Sekarang kita buka indeks yang ada di merek. Nah, di sini ini kita hapus dulu. Nah, kita hapus dari body-nya ya. Jadi kita hapus. Berikutnya kita akan lakukan for each. Oke. Data as merek. Oke. It's. Oh ya, sebelumnya kita belum mendefinisikan merek data ini ya di controller ya. Tadi alurnya kalau kalian ingat, tadi dari si controller, tadi dari model akan dikirim ke controller, kemudian si controller akan mengirim ke view. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengirim ke controller ya, tapi kita belum ngepassing ke si view.
Oke, di bagian indeks di sini kita akan buat variabel baru dengan nama merek data. Kemudian kita panggil model merek ya, sebagai perwakilan dari tabel merek. Merek ya. Sama aja kayak tabel merek tolong kirim data. Oke, merek get. Ini kita akan mendapatkan data dari si model merek ya, yang terhubung dengan tabel merek. Oke, sekarang sudah menampung data di sini, si variabel merek data, tinggal kita kirimkan ke view ya, dengan array merek data, tanda panah, data. Oke. Nah, ini sudah nyala, artinya sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke indeks. Nah, ini sudah digunakan. Tinggal kita tulis ini TA. Oke, kemudian TD. Pertama kita buat dulu untuk penomoran ya, menggunakan loop, tanda panah, iteration. Kemudian yang kedua yaitu harusnya TD. Merek ya, tanda panah merek, karena nama merek ya, TD. Nah, berikutnya di sini kita akan membuat button ya, button untuk melakukan action. Jadi button ini nanti ada dua ya yang akan kita buat, yaitu yang pertama adalah button untuk delete, kemudian yang kedua button untuk hapus. Oke, jadi untuk button ini kita menggunakan tag A aja ya, A tag. Nah, hrefnya kita kosongin dulu aja. Nah, kemudian di sini kita buat kelas btn warning. Oke, kemudian di sini kita kasih tulisan edit. Nah, begitupun sama yang ada di sebelahnya. Gitu. Kita buat tag A, kosongin, kelas btn danger. Nah, ini tulisannya kita kasih hapus. Oke. Kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, sudah berhasil. Jadi di sini dia akan menampilkan data dari table merek ya, beserta dengan button actionnya. Oke, coba kita tambah satu lagi ya. Oke, kita pastikan berjalan. Kemudian kita tambahkan misalkan, simpan, dia sudah masuk datanya. Oke. Nah, untuk edit dan hapus kita akan coba di minggu berikutnya. Nah, untuk sekarang kita lanjut dulu ya. Berikutnya ini kita close dulu. Ini sudah berhasil ya. Gimana, lebih mudah kan ya daripada PHP biasa gitu, dan lebih kelihatan lebih terarah gitu alurnya, seperti itu. Oke, ini kita close. Ini kita close. Oke, nah sekarang jika kalian CSS-nya bermasalah ya, oke, misalkan ketika kalian melakukan refresh halaman gitu, tiba-tiba CSS-nya hilang misalkan, atau misalkan di halaman create data gitu hilang gitu. Nah, di sini saya akan memberikan cara ya bagaimana memperbaikinya. Sekarang kita pergi ke resource, views, template.
master. Nah, silakan kalian tambahkan codingan seperti ini ya. Ini sebenarnya udah ada ya. Nah, codingan aslinya seperti ini. Saya akan tunjukkan seperti ini. Nah, coba kalian tambahkan seperti ini. Oke. Jadi aset gitu ya. Nah, begitu pun sama yang ini juga nih ya. Tableau. Oke. Nah, sudah. Ya, ini dia untuk CRUD kali ini. Ya, untuk part pertama ini kita baru part kedua ini kita baru membuat untuk tambah datanya aja dan tambah datanya. Sedangkan untuk edit dan hapus kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, menurut grup akan kita lanjutkan di minggu berikutnya ya. Jadi untuk praktikumnya cukup sampai CRUD dulu. Ini cukup panjang ya, sepertinya sudah hampir sejam kalau kita total part 1 dan part 2. Nah, mungkin ini adalah referensinya. Semoga mungkin kalau misalkan ada yang ingin dibaca-baca lagi boleh gitu kan. Semoga bisa memberikan inspirasi dan manfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa untuk di push di GitHub ya untuk codingannya seperti biasa sebagai resensi. Terima kasih.